Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eldora Kholisah dengan rekan saya Ratna Afrilia akan menyampaikan presentasi tentang topik Al-Jarh wal Al-Ta'dil. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya pada kita semua, dan tidak lupa sholawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah dapat menyelesaikan makalah ini dengan judul Jarh wal Ta'dil dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kita mulai saja penyampaian presentasi pada subbab pertama, yaitu pengertian Al-Jarh wal Al-Ta'dil. Baik, secara bahasa, Al-Jarh itu memiliki masdar dari kata kerja jaroha, yajrohu, jurha, yang memiliki arti melukai sebagian badan yang bisa mengalirkan darah, menurut Ma'luf. Nah, sedangkan ta'dil menurut bahasa berarti at-tashwiyah atau bisa diartikan sebagai menyamakan. Jadi secara terminologi, ulama mendefinisikan Al-Jarh wal Al-Ta'dil sebagaimana dikutip oleh Munzir Suparta. Ilmu artinya ilmu yang membahas tentang perawi hadis dari segi yang dapat menunjukkan keadaan mereka, baik dapat mencatatkan atau membersihkan mereka dengan ungkapan atau lafaz tertentu. Nah, ilmu Al-Jarh wal Al-Ta'dil ini memiliki kegunaan untuk menentukan kualitas perawi dan nilai hadisnya. Membahas sanad terlebih dahulu harus mempelajari kaidah-kaidah Al-Jarh wal Al-Ta'dil yang telah banyak dipakai oleh ahli. Mengetahui syarat-syarat yang dapat diterima, cara menetapkan keadilan dan kedabitan perawi. Jadi seseorang itu tidak dapat memperoleh kesimpulan yang benar ketika membaca biografi perawi dalam kitab-kitab biografi jika sebelum itu belum mengetahui kaidah-kaidah Jarh wal Al-Ta'dil dan tujuannya tersebut serta tingkatannya. Dengan demikian, ilmu Jarh wal Al-Ta'dil berarti ilmu yang membahas kaidah-kaidah untuk menentukan status perawi hadis, baik yang berkaitan dengan kecacatan atau keadilan dengan lafaz-lafaz khusus, baik dari segi diterima maupun ditolaknya. Maka dari itu, kritik para pakar ilmu hadis terhadap hadis berkaitan dengan dua masalah. Yang pertama, para rawi hadis, dan yang kedua adalah matan hadis. Jika kriteria rawi tersebut tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Al-Jarh wal Al-Ta'dil, maka riwayat tersebut akan ditolak. Begitu pula jika redaksinya hadis itu sendiri diragukan, maka hadis tersebut juga ditolak. Walaupun sahih dari segi senadanya, namun belum tentu matannya sahih dan dapat diterima oleh makbul. Oke, saya lanjutkan pada ilmu Al-Jarh wal Al-Ta'dil. Jadi kemunculan ilmu Al-Jarh wal Al-Ta'dil itu terjadi seiring dengan pertumbuhan periwayat hadis tersebut. Namun perkembangan ini dimulai sejak Al-Fitnah Al-Kubra atau pembunuhan terhadap Khalifah Utsman bin Affan, lebih tepatnya pada 36 Hijriah. Pada waktu itu, kaum muslimin telah berkotak-kotak sebagai berbagai kelompok yang masing-masing merasa memiliki atas tindakan yang mereka lakukan apabila mengutip hadis-hadis Rasulullah SAW. Jika tidak ditemukan, mereka kemudian membuat hadis-hadis palsu, dan sejak saat itu, para ulama hadis menyeleksi hadis Rasulullah, dan tidak hanya itu dari segi matan atau materinya saja, tetapi juga sanad dan para perawi hadis. Misalnya,
sahabat yang pernah membicarakan masalah ini diantaranya Ibnu Abbas pada 68 Hijriah, Ubaidah bin Samit pada 34 Hijriah, dan Anas bin Malik pada 39 Hijriah. Nah, ilmu al-jarh wa al-ta'dil telah ada sejak zaman sahabat, berkembang sejalan dengan perkembangan periwayatannya hadis dalam Islam. Beberapa ulama tersebut bekerja mengembangkan dan menciptakan berbagai kaidah, menyusun berbagai istilah, serta membuat berbagai metode penelitian sanad dan matan hadis untuk menyelamatkan hadis-hadis Nabi yang dipalsukan tadi dari noda-noda yang merusak dan menyesatkan. Nah, pada abad kedua Hijriah, ilmu al-jarh wa al-ta'dil ini mengalami perkembangan yang pesat dengan banyaknya aktivitas para hadis untuk mentajrih dan mentakdilkan perawi. Di antara ulama yang memberikan perhatian pada masalah ini adalah Yahya bin Sa'ad al-Qathan pada 189 Hijriah. Kemudian ada Abdurrahman bin Mahdi pada 198 Hijriah, dan masih banyak lagi. Nah, sebenarnya implementasi al-jarh wa al-ta'dil ini itu sudah ada pada masa Rasulullah yang dicontohkan sendiri secara langsung dengan mencela bisakah al-ashirah, dan pernah pula beliau memuji Khalid bin Walid dengan sebutan Bismillahirrahmanirrahim, Ni'ma Abdullahi Khalidubnu Nulwalidi Saifun min Suyufillah, yang memiliki arti sebaik-baiknya hamba Allah adalah Khalid bin Walid. Dia adalah pedang dari sekian banyak pedang Allah. Al-Khatib 235. Nah, secara historis dapat menemukan banyak kasus di mana sahabat yang satu memberikan penilaian terhadap sahabat yang lainnya sebagai perawi hadis. Hal ini kemudian dilanjut oleh tabi'in, at-tabi'in, serta para pakar ilmu hadis berikutnya. Mereka menerangkan keadaan para rawi yang dilandasi dengan semangat religius dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, apa yang dapat mereka katakan tentang kebaikan maupun kejelekan rawi, maka akan mengatakan dengan sebenarnya tanpa tenggang rasa walaupun dinilai negatif adalah keluarganya itu sendiri. Nah, pada ilmu al-jarh wa al-ta'dil ini menjadi tumbuh dan berkembang bersamaan dengan periwayat hadis sejak masa Rasulullah dan para sahabatnya, ulama-ulama sebelumnya dan sesudahnya. Kemudian yang melanjutkan uswah semacam tradisi itu sendiri untuk memenuhi titah Allah yang tertuang dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70-71. Bisa di searching sendiri nanti. Dengan demikian, al-jarh dan al-ta'dil bukan untuk memojokkan seorang rawi, tetapi untuk menjaga kemurnian secara otentitas hadis dari campur tangan para pendusta. Jadi hal ini tuh merupakan suatu keharusan yang dilakukan karena tanpa ilmu jarh wa at-ta'dil maka tidak akan bisa dibedakan mana hadis yang asli dan mana hadis yang palsu, mana yang bisa dijadikan hujjah syar'iyah maupun tidak. Hal ini sangat penting karena sebagai dalil kedua setelah Al-Quran itu sendiri. Baik, mohon maaf tadi tidak disesuaikan. Kemudian pada subbab C ada kegunaan ilmu al-jarh wa al-ta'dil. Jadi ilmu jarh wa al-ta'dil ini sangat berguna untuk menentukan kualitas perawi, nilai hadisnya, membahas sanad terlebih dahulu. Itu harus mempelajari kaidah-kaidah ilmu jarh wa al-ta'dil yang telah dipakai banyak oleh para ahli. Mengetahui syarat-syarat perawi yang dapat diterima, cara menetapkan keadilan dan kejabitan perawi, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan bahasan ini. Seseorang tidak akan dapat memperoleh biografi jika mereka tidak terlebih dahulu mengetahui kaidah-kaidah dan ta'dil, maksud dan derajat tingkatan istilah yang dipergunakan dalam ilmu ini, dari tingkatan ta'dil yang tertinggi sampai tingkatan jarh yang paling rendah. Nah, jelasnya itu ilmu jarh wa al-ta'dil ini dipergunakan untuk menetapkan apakah periwayatan
seorang perawi itu bisa diterima atau harus ditolak sama sekali. Apabila seorang perawi dijarah oleh para ahli sebagai rawi yang cacat, maka periwayatnya pasti harus ditolak. Sebaliknya, bila dipuji, maka hadisnya bisa diterima selama syarat-syarat yang lain itu dapat terpenuhi. Adapun informasi jarh wa'al ta'dil, maaf ini ke slide. Jadi saya akan menjelaskan sedikit aja tentang informasi jarh dan ta'dilnya seorang rawi itu bisa diketahui melalui dua jalan. Yang pertama itu popularitas para perawi di kalangan para ahli ilmu, bahwa mereka itu dikenal sebagai seorang yang adil atau mempunyai aib. Bagi yang sudah dikenal di kalangan ahli ilmu tentang keadilan, maka mereka itu tidak perlu lagi diperbincangkan lagi keadilannya. Begitu juga dengan perawi yang terkenal dengan kefasikannya atau dustanya, maka tidak perlu lagi dipersoalkan. Yang kedua, berdasarkan pujian atau pentajrihnya dari rawi lain yang adil. Bila seseorang rawi yang lain yang belum dikenal keadilannya, maka telah dianggap cukup dan rawi tersebut bisa menyandang gelar adil dan periwayatannya itu bisa diterima. Begitu juga dengan rawi yang ditajrih. Bila seorang rawi yang mentajrihkan, maka periwayatannya menjadi tidak bisa diterima. Oke, akan dilanjutkan oleh Saudara Ratna. Baik, saya akan melanjutkan yaitu subbab D, landasan al-jarh wa al-ta'dil. Ajaran Islam sangat melarang membicarakan dan menyebarkan orang lain atau ghibah. Tetapi satu sisi ilmu al-jarh wa al-ta'dil dikeburkan, nama yang tercantum dalam sanad hadis atau penilaiannya disebut ta'dil dan penilaian negatif disebut jarh yang baik. Walaupun Islam melarang ghibah, tetapi ada dispensasi gaib yang dibolehkan, di antaranya memberikan informasi yang sebenarnya bagi kalangan umat yang wajib untuk memelihara, seperti al-jarh wa ta'dil, untuk menjaga originalitas hadis dari intervensi orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 6, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar tidak menimpakan suatu musibah pada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kaummu menyesal atas perbuatanmu. Sebenarnya, jarh wa al-ta'dil telah dipraktikkan oleh Nabi SAW yang memberikan kritik dan pujian terhadap para sahabatnya. Misalnya, berkaitan dengan al-jarh adalah Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, betapa buruk saudaranya al-ashirah, hadis riwayat Bukhari. Begitu juga berkaitan dengan ta'dil, di mana Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, hamba Allah yang paling baik adalah Khalid bin Walid, dialah salah satu dari pedang-pedang Allah, hadis riwayat Tirmizi. Para ulama juga berlaku sangat ketat dalam masalah-masalah ini. Mereka meneliti keadaan para perawi dengan seksama. Imam Asy-Syafi'i berkata, demi Allah, seandainya aku telah benar 99 kali dan salah 1 kali, niscaya mereka menghitungku berdasarkan yang satu itu. Bahkan lebih tegas lagi, Imam An-Nawawi TH _1 83 menyatakan bahwa jarh wa al-ta'dil adalah wajib. Para ulama sepakat bahwa al-jarh wa al-ta'dil diperbolehkan dalam Islam untuk melihat kondisi suatu hadis dari sisi sanadnya. Proses al-jarh wa ta'dil bukan termasuk ghibah yang diharamkan dalam agama, karena al-jarh wa ta'dil dilakukan untuk mengetahui bagaimana kualitas kepribadian seorang rawi itu, apakah ia termasuk orang yang boleh diterima hadisnya ataupun tidak. Nuruddin ahli hadis Suriah menyatakan bahwa al-jarh wa al-ta'dil adalah
sesuatu yang disyariatkan atau dianjurkan oleh agama, bahkan termasuk sesuatu yang diwajibkan karena untuk memelihara sumber ajaran agama. Baik, subbab yang selanjutnya. Faktor-faktor al-jar wa al-ta'dim. Menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, sebagaimana dikutip Hasbi, bahwa sebab-sebab yang menjadikan aibnya seorang perawi itu banyak sekali, tetapi semuanya hanya dalam 5 tataran macam, yaitu bid'ah, mukhalafah, galat, jalalah al-hal, dan dakwah al-inqita. Yang pertama, bid'ah, yaitu melakukan tindakan tercela di luar ketentuan Islam. Orang ahli bid'ah ada kalanya tergolong orang yang dikafirkan dan pula orang yang dianggap fasik. Mereka dianggap kafir adalah orang Rabidah dan mereka dianggap fasik adalah golongan yang memiliki keyakinan yang berlawanan dengan Islam secara qot'i. Yang kedua, mukhalafah, yaitu menyalahi periwayatan orang yang lebih thiqat. Mukhalafah ini dapat menimbulkan hadisnya syadz atau mungkar. Yang ketiga, galat, ialah banyak kekeliruan dalam meriwayatkan. Yang keempat, jalalah al-hal, ialah tidak dikenali identitasnya. Maksudnya, belum dikenali identitasnya itu ialah hadis yang tidak dapat perawinya. Yang kelima, dakwah al-inqita, ialah diduga keras sanadnya terputus. Misalnya diterimanya perawi mengakui melakukan tadlis atau mursal suatu hadis. Dengan demikian, teori al-jar wa al-ta'dim jika tidak dipelajari dengan seksama, maka akan muncul penilaian bahwa seluruh orang yang meriwayatkan hadis dinilai itu sama. Padahal perjalanan hadis semenjak Nabi Muhammad SAW sampai dibukukan mengalami diwarnai oleh situasi dan kondisi yang tidak menentu. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, kemurnian sebuah hadis perlu mendapat penelitian secara seksama karena terjadinya pertikaian di bidang politik, ekonomi, dan masalah-masalah lainnya. Akibatnya, mereka meriwayatkan suatu hadis disandarkan kepada Rasulullah, padahal riwayatnya adalah riwayat yang bohong, yang mereka buat untuk kepentingan golongannya. Berikutnya adalah syarat-syarat melakukan al-jar wa al-ta'dim. Yang pertama, harus berilmu pengetahuan. Yang kedua, bertakwa. Yang ketiga, wara'. Yang keempat, jujur. Yang kelima, belum pernah dijar. Yang keenam, menjauhi fanatik golongan. Yang ketujuh, mengetahui sebab-sebab mentakdilkan dan untuk mentakjirkan. Untuk mengungkapkan kelemahan para perawi, ulama mengatakan yang artinya tidak adanya keteguhan dalam berbicara. Baik, yang tingkatan-tingkatan al-jar wa al-ta'dil. Yang pertama, tingkatan lafal ta'dil. Secara berurutan dari yang tertinggi, tingkat keadilan sampai kepada yang terendah adalah dengan menggunakan lafal-lafal sebagai berikut. Yang pertama, orang yang paling terpercaya, paling dabit, tiada bandingan baginya. Yang kedua, si fulan tidak perlu dipertanyakan tentang dirinya atau diragukan lagi keadilannya. Yang ketiga, terpercaya dan terpercaya. Terpercaya dan jujur, terpercaya dan memiliki hafalan yang baik. Yang keempat, kokoh, sempurna, hujjah, iman, adil, dan hafil, adil lagi dabit. Yang kelima, benar, jujur, tidak ada masalah. Lafal-lafal tersebut hanya menunjukkan keadilan seseorang, bukan kedabitannya.
Yang keenam, syah tidak jauh dari yang benar. Tidak baik, semoga benar. Maksudnya lafal menunjukkan bahwa perawi sudah mendekati tercela. Para ulama hadis menyatakan kesahihan sanad dengan 4. Pertama, dari tingkatan lafal ta'dil di atas. Sementara untuk tingkatan kelima dan keenam yang tidak menunjukkan kegelabitan perawi baru dapat diterima hadisnya jika ada sanad lain sebagai penguatnya. Dan yang kedua adalah tingkatan lafal al-jar. Secara berurutan tingkatan tajri mulai dari tingkatan yang paling berat sampai pada tingkatan yang paling ringan. Yang pertama, menggunakan lafaz yang menunjukkan cacatnya perawi yang parah, misalnya dengan kata-kata manusia yang paling berdusta atau tiang dusta. Lafaz yang dipergunakan pada peringkat ini menunjukkan celah bagi yang bersangkutan. Yang kedua, menggunakan lafaz yang menunjukkan bahwa perawi memang sering berdusta, namun tidak separah tingkatan pertama. Yang ketiga, menggunakan lafaz yang menunjukkan bahwa perawi dituduh berdusta. Lafaz yang digunakan adalah tertuduh dusta, tertuduh mengada-ngada, mencari hadis, celaka, ditinggalkan, dan tidak terpercaya. Yang keempat, menggunakan lafaz yang menunjukkan bahwa hadis diriwayatkan sangat lemah dan lafaz yang digunakan adalah ditolak hadisnya, dibuang hadisnya, lemah sekali, tidak ada apa-apanya, tidak dituliskan hadisnya. Yang kelima, menggunakan lafaz yang menunjukkan bahwa perawi itu lemah dan tidak kokoh hafalannya atau banyak yang mengingkarinya. Yang keenam, mengemukakan sifat perawi untuk membuktikan kedhaifan perawi, namun sudah mendekati tingkat al-ta'dil. Dan yang sebab terakhir adalah kita ta'dil. Baik, pada sebab yang terakhir, kitab-kitab al-jarh wa al-ta'dil, penyusunan karya dalam ilmu al-jarh wa al-ta'dil telah berkembang sekitar abad ketiga dan keempat, dan komentar orang-orang yang berbicara mengenai tokoh sejarah al-jarh wa al-ta'dil tersebut sudah dikumpulkan. Macam-macam kitab al-jarh wa al-ta'dil banyak sekali. Nah, ini hanya diantaranya saja yang bisa kami sebutkan. Yang pertama adalah kitab yang hanya menjelaskan kesikahan perawi. Yang kedua adalah buku yang hanya menjelaskan kelemahan dan kecacatan perawi. Yang ketiga adalah buku yang menjelaskan kesikahan dan kelemahan rawi dari aspek lain sebagai kitab tentang jarh awal ta'dil. Umumnya, kitab tersebut menceritakan para perawi hadis mengesampingkan penilaian terhadap tokoh-tokoh buku tersebut. Sebagian metode yang dipakai oleh para pengarang adalah mengurutkan nama perawi sesuai dengan huruf kamus atau biasa disebut dengan mu'jam. Dan berikut ini karya-karya mereka, yaitu yang pertama adalah Ma'rifat Ar-Rijal karya Yahya Ibnu Ma'in yang wafat pada tahun 233 Hijriah yang berada di Darul Kutub Ad-Dahiriyah. Yang kedua ada Al-Kamal fi Asma Ar-Rijal karya Abdul Ghani Mudadishi. Yang ketiga ada Tadib Al-Tahdib karya Ibnu Hajar. Sekian materi jarh wa al-ta'dil yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekeliruan. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.